الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخائل اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Muslimin muslimat hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Jami yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla. Di tengah-tengah orang sudah tidak sempat beribadah, kita masih diberikan kesempatan. Di tengah-tengah orang sakit, kita masih diberikan kesehatan. Di tengah-tengah banyaknya orang yang sudah melemah, kita masih diberikan sedikit kekuatan. Semua itu adalah pemberian Allah, suplemen penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dari kita sedikit pun. Semua itu dari pemberian Allah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama, Rasul yang sama sekali sudah tidak perlu memikirkan tentang dirinya karena beliau maksum, tapi Rasul senantiasa memberikan perhatian penuh sepanjang waktu untuk nasib kita umatnya. Kebahagiaan Rasul itu kebahagiaan yang sudah terjamin di sisi Allah, tapi Rasul ingin kita juga bahagia. Kedamaian Rasul itu sudah kedamaian yang Allah janjikan, tapi Rasul menginginkan kita hidup damai. Ketaatan Rasul itu ketaatan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Rasul pikirkan adalah sejauh mana level, tingkat, strata ketaatan kita sebagai umatnya. Rasul sudah tidak memikirkan syurga karena Allah sudah menjamin kepadanya syurga, tapi Rasul senantiasa mewanti-wanti dan menginginkan kita juga akan bersamanya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang mulia, Al-Quran itu yang setiap hari kita baca, baik kita baca di dalam kapasitas wajib baca, tidak boleh tidak baca, mesti baca, maupun Al-Quran yang kita baca dalam ranah ibadah. Maksudnya bukan mesti, bukan satu syarat, bukan satu kewajiban, tapi kita baca sebagai ibadah. Qiraatul Quran al-ibadah, baca Quran itu adalah ibadah. Itu konsep umum. Kedua-duanya adalah menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penawar, menjadi pelepi, menjadi pendamai jiwa kita, pelipur lara untuk menyamankan perasaan dan menyamankan jiwa kita. Dan Al-Quran adalah obat yang paling utama. Untuk Al-Quran itu mengobati kesesatan, supaya pulih, supaya sembuh, beralih kepada ketauhidan. Maka di dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan syifa. Apa itu syifa di sana? Syifa adalah obat. Obat adalah alat untuk menyembuhkan penyakit. Memangnya penyakit apa yang disembuhkan oleh Al-Quran? Yaitu raja penyakit. Ubo bahasa Aceh. Ubo penyakit, raja penyakit. Penyakit terbesar al-amradul azim, penyakit yang paling besar, yaitu ad-dalal, sesat. Sesat adalah penyakit yang terbesar yang dihinggapi oleh manusia. Maka hadirnya Al-Quran memberikan obat kepada orang-orang yang sesat, yang dulunya bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala, teralihkan kepada menyembah Allah, pulih dia
dengan meminum obat, dan obat itu adalah Al-Quranul Karim. Obat orang-orang susah juga Al-Quranul Karim. Obat orang-orang yang tidak tenang Al-Quranul Karim. Obat orang-orang yang bodoh Al-Quranul Karim. Obat orang-orang yang lemah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran adalah obat spiritual yang paling utama, dan yang lain itu adalah turunannya saja. Maka Allah nyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, Al-Quran itu tidak akan pernah mampu untuk diuraikan, untuk dibicarakan, untuk dijelaskan, saking luasnya. Bukan saking ayat itu 6 ribuan, tapi memang tidak akan pernah mampu, karena Allah Maha tahu kita tidak akan mampu menguraikan Al-Quran itu. Allah simpelkan, Allah ringkaskan, Allah pendekkan dalam bentuk tekstual. Yang kita baca hari ini hanya 6 ribuan ayat saja. Tak banyak ayatnya, hanya truk mu 7 ribu. Nala ayat Quran, ayat yang tertulis dalam bentuk nas, dalam bentuk teks memang tidak banyak, 6 ribuan, supaya itu mudah dihafal. Tetapi kandungan substansial, konten, isi, asohan abih-abih, manakala kita senantiasa membuka, mengkaji, dan kita peluk isinya itu tidak akan pernah habis. Dan Allah nyatakan di dalam ayat Al-Quran sebagai paradigma wawasan kita, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Allah bayangkan itu kepada kita dengan perbandingan air laut. Kita lihat bagaimana air laut begitu banyak, tak ada hino pi handa hujung, tak ada pain, tak ada handa hujung laut sejauh kita memandang. Sejauh itu Allah mengajak kita membayangkan, andaikan itu adalah tinta. Lau kanal bahru midada, sekiranya lautan itu air yang begitu banyak, tak pernah habis dimakan, tak pernah habis diminum, tak pernah habis diambil. Bayangkan itu jadi tinta. Tak itu tinta tu meja katanya hanya satu peluk ubud. Satu kecil berapa cc itu tinta yang dijual di toko-toko fotokopi. Satu tinta saja kita bisa mengeprint out itu begitu banyak lembaran. Yang sabah peluk tinta. Tak print sampai 1000-an halaman. Baru satu botol tinta kait tebit 100 halaman print outnya. 2 tinta 2000 halaman, 3 tinta 3000 halaman, 3 tinta hanya sedikit. Menyona sabah drum tinta berapa juta halaman sudah kita lakukan print out. Keluar datang. Apakah air laut satu drum? Bukan. Air laut begitulah banyak. Bayangkan itu tinta semuanya. Kita tidak akan sanggup menghitung berapa, enggak tahu bilang lagi lah, lembaran yang diprint dengan uraian Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim saja itu akan melahirkan uncountable, tak terhitung halaman-halaman penjelasan bismillah. Hanabih pi musabah tintanya, musabah ia laut. Bayangkan laut, berarti artinya Al-Quran itu tak terhitung luasnya. Hanya saja Allah mengemas, mengepres dalam 6 ribuan ayat. Maka han pegah di padum yang betul 6 ribu ya padum, 6.666 ayat, karena di sana ada perbedaan cara menghitung. Ada beberapa cara ulama menghitung ayat Al-Quran. Ada yang menyebut 6.666 ayat seperti kita dulu belajar di sekolah-sekolah dasar min. Tapi ada perselisihan ulama cara menghitung. Ada yang 6.634, itu ada perbedaan sedikit. 6 ribuan kita bilang supaya masuk semuanya itu.
Tetapi air tinta yang begitu banyak dibayangkan dengan lautan, maka kita akan bisa membayangkan sungguh tidak ada satupun manusia itu yang akan mampu menulis, yang akan mampu melakukan print out sejumlah tinta air laut itu. Andaikan tinta air laut itu misalnya habis, padahal kahana umsaboh drompi, seandainya habis, kata Allah, walau kana bimislihi madada, seandainya itu habis, saya berikan sekali lagi air laut, tamah laum hiban kabeh katulis yang urwah laum ilaul ke Allah Taala. Ya Allah Taala pun meneruah laum yang musabah dram habis tauraikan. Begitulah perbandingan kecilnya ilmu kita dengan kandungan di dalam Al-Qur'an. Maka belajar isi kandungan Al-Qur'an adalah belajar yang tidak pernah habis. Orang-orang manajemen menyebutnya learning is never ending. Belajar sesuatu yang tidak pernah berakhir. Yang berakhir apa? Belajar ilmu tajwid, hanya gak berakhir ji. Setelah kita tahu ikhfa, tahu idgham, tahu apa lagi itu izhar, tahu iqlab, kan? Tahu ismam, tahu saktah, tahu ahkamul wasli, ahkamul waqfi, ahkamul mu'anaqah, tahu kita tarqiq, tahu kita tarkhim, tahu kita mad, tahu kita qasar, tahu kita wasal. Beberapa dalam ilmu tajwid itu selesai dia, enggak ada berubah lagi dia sampai kiamat dunia. Idhar artinya menjelaskan, minha, min nun mutu mengaha, idhar, minha jelas. Terus kiamat dunia berubah, itu enggak berubah lagi tata cara baca seperti itu. Dan minha tetap dibaca, minha, minhu tetap dibaca, minhu, tidak ada perubahan. Hana itu gara-gara pengaruh milenial mesti kau berubah baca hana. Kecuali imam hajid dah baca. Itu namanya keterampilan membaca. Itu berakhir kabeh anali. Hafal Quran juga sudah habis. Ketika seseorang mulai menghafal dari surah Al-Fatihah berakhir sampai surah An-Nas 114 surat. Nyan hana peh tayang li. Nalom me kena aku hafal. Hana peh tayang li memang hana li ayat. Hana keputer li Allah ayat. Hafalan itu berakhir karena yang dihafal hanya 30 juz, tidak ada 30 setengah juz, apalagi minta 1 juz lagi enggak ada, 115 juz. Tetap 114 surat, 30 juz. Hafalannya habis. Bacaannya, cara baca ilmu tajwidnya habis. Tapi kandungan di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah habis-habis sepanjang waktu, sepanjang masa, hatta yaumal qiyamah. Maka pekerjaan yang tidak boleh berakhir semestinya adalah pekerjaan rehabilitasi ilmu, rehabilitasi amal, rehabilitasi pengetahuan. Nyan sebenarnya yang hanjir abih-abih tarehab. Dimana dia panen ada rehab ilmunya dia. Kaku mana juga riloh-riloh. Kaku mana hana rehab li. Yang na tapi dana rehab fisik abih-abih. Untuk baik proposal karena dana rehab. Nyampun begot. Ana rehab becut. Bangunan ada mendih karena nyampukan membaca akan kurehab bacaan bacut karulah bacaan Quran agak ruh Fatihah nyuka kurehab bacut enggak ada. Semestinya ada rehabilitasi ilmu kita kadang-kadang benar, kadang-kadang kurang benar, kadang-kadang mugawat. Adik kita nyebut kalian sih kadang-kadang mufhum, kadang-kadang hanatat mufhum bacut, kadang-kadang sit dhawabe. Kadang-kadang sudah mengerti, kemudian jadi kurang mengerti. Kali tabur kagak pernah oleh gurai. Pas nonton YouTube, kamu gawa lah mulai. Begitu kira-kira. Karena lihat gurai masalah juga. Banyak tontonan juga bermasalah. Karena tak nonton sapu juga ruang lingkup pengetahuan kecil.
Ada orang semakin banyak ngaji itu semakin luas ilmu. Makin lagi abut, makin luas ilmu. Beras tungkunya bacut, tungku jih bacut, tungkunya bacut, nyokapahnya bukan. Bacut-bacut siapa beras? Le ilmu tu. Lalu makin lagi abut, ya yang kana kagak ada. Anam holi. Ulam buat tukar-tukar pikiran. Pas ke tukar-tukar pikiran, rupanya pikiran agaknya hanali, kamu tukar enggak. Yang nasid. Maka boleh tukar pikiran, tapi jangan sampai pikiran kita tertukar. Bawa tukar-tukar dengan orang lain, kamu tukar hanali pikiran. Nah, jadi ilmu butuh rehabilitasi. Ilmu kita di waktu SD itu masih kecil, maka kita rehab di waktu SMP, memperbesar. Itunya ke rumahnya putranya, anak lung rehab bacu, kepun rehab, lung tamah kama sabote. Bahkan anak agam kini kawin, tamah kama likut, juga kama ke anak agam, lung likut ke dekat Tuhan. Nya rehab rumah. Demikian juga rehab-rehab yang lain. Tapi ilmu butuh kepada rehabilitasi dan tak pernah berhenti. Sebagaimana Allah bayangkan kepada kita tinta di laut, tidak akan habis walau ditambah lagi, walau ji'na bimislihi madada. Lung plelam je ilaut, tidak akan pernah habis luasnya Al-Quran. Saking luasnya, maka tak mampu seorang pun akan mendalami, menyelami dan menyerap ilmu itu. Maka para ulama membagi dengan 3 ilmu saja. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu syariah atau fiqih, ketiga ilmu akhlak atau tasawuf. Gebagi nama mentang. Ilmu yang bagi-bagi sebenarnya. Satu ilmu itu yaitu ilmu Allah, ilmu Al-Quran, satu ilmu. Tapi susahnya untuk mempelajari karena banyak sekali diberikan sedikit istilah-istilah. Kumpulan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang yang gaib, berbicara tentang Nabi, berbicara tentang iman, bicara tentang surga, bicara tentang neraka dan sebagainya, itu dikategorikan dengan belajar keimanan. Belajar keimanan diawali dengan belajar mengenal Allah. Maka yang paling utama dari komponen itu adalah ilmu mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu nomor 1. Ketahuilah olehmu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dikumpul ayat-ayat tentang bicara Allah, maka ulama memberi nama hadza ilmu tauhid. Ini adalah ilmu tauhid, gebuhnan ilmiah. Nanti dalam bahasa sekolah diberi nama teologi, ilmu teologi, ilmu ketuhanan. Juga dalam bahasa agama lain ilmu akidah, karena bicara tentang akidah kita. Kemudian diberi juga nama, karena itu dasar-dasar agama, basic agama, diberi nama dengan usuluddin. Usuluddin dasar agama. Maka ilmu yang pertama tauhid garis miring, akidah garis miring, apalagi usuluddin garis miring, tauhid garis miring, atasnya kan usuluddin. Itu semua pada ranah ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, kita ibadah, kita puasa, kita zakat, ada muamalah, ada transaksi, ada semuanya dalam kehidupan kita. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, diagonal. Jadi ada hubungan vertikal, yang hubungan tanya dengan Allah. Puasanya hanya urusan ngurung, hubungan dengan Allah puasa. Dikedi nak lain nak puasa, abe kata-kata yang lungkah nak puasa, yang hubungan dengan Allah masing-masing. Tidak ada dengan orang lain. Hanya takun ilu hai puasa atau kan samping lu hai puasa. Dan sang tak puasa itanya nak hubungan dengan ji. Ikutnya dua-dua ada puasa. Hai kat tengkah kuku putun lilu. Dan sang padahal panena hanya hubungannya hubungan vertikal dengan Allah. Yang kedua, dalam hubungan vertikal dengan Allah, Allah giyu melalui manusia, melalui tangan manusia. Tabuh jaket karena Allah, tapi tabuh jaket kepada manusia.
Tujuan boh zakat karena Allah. Bendanya, zakatnya itu diberikan untuk manusia. Jadi kon tak juk zakat ke Allah ya Allah Taala. Pat malum peduknya zakat data drawana. Pat lung hanayan memberi zakat untuk manusia. Perintah zakat dari Allah, maka niat memberi zakat karena Allah, barang zakatnya itu untuk manusia. Hablum minan nas. Kemudian hubungan dengan alam, diagonal alam sekitar. Kita diajarkan bagaimana dengan binatang, bagaimana dengan lingkungan, bagaimana dengan alam. Jadi hubungan itu 3. Namanya itu semua adalah hukum-hukum fiqhiyah. Di dalam fiqhiyah ada muamalah. Jika itu berhubungan dengan proses perkawinan, dalam fikih itu diajarkan pada persoalan babun nikah atau hukum munakahat, cara mengkawin, thongan tak mengkawin, kiban hukum leh tak mengkawin, kiban putuh perkawinan, munakahat, munakahah, ya. Ladumna hukum munakahah mengkagehah haju hana hukum munakahah. Entah bagaimana diproses sehingga Allah mengatur itu. Kenapa tidak boleh kawin anak dengan ibu, tidak boleh kawin ayah dengan anak perempuan, tidak boleh kawin antara menantu dengan mertua. Itu semuanya ada hubungan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah hukum aurat, nyai tamang bab-babnya. Sejauh mana aurat di rumah, sejauh mana aurat bapa dengan anak di rumah, sejauh mana aurat anak sesama anak, sejauh mana aurat dalam keluarga, semua diatur. Sejauh mana aurat dengan di luar keluarga, sejauh mana diatur. Itu bahagian daripada semua rumah tangga, usrah. Jadi gitu auratnya kan bak pekarangan rumah, ulang gitu aurat kan lang rumah. Juga ketika kita berada di dalam ranah pekarangan rumah, kadang-kadang mohon maaf ada ibu-ibu mungkin salah memahami ya, atau salah dengar, atau cepat kali turun waktu ngaji. Iganya enggak ada eja ngerok panek ngan daster bulut. Hai kepo menan ni don ibu, hai anak pulangnya rumah lu. Pane rumah kai luar rumah kan. Memang dalam pekarangan dia itu dijaga juga auratnya. Demikian juga bapak-bapak tidak boleh menampakkan aurat walaupun itu dalam halaman rumahnya. Pokok puwe dah dengan lu pane. Hana puwe pak baterah lu duduk ke rawalu. Padahal itu di depan umum tidak boleh. Banyak yang seperti itu. Gebeke ganyan tum aurat ten ajak kude gede. Ten ajak bak pesta gede. Juga di rumah. Sama seperti orang rapi. Kan kebanyakan semua kita hampir salah ini menerjemahkan makna rapi. Rapi, gleh, necis, pokoknya ya bagus enak dilihat. Ladung urang rapi ya teh kana jame. Hai pakan ron ibu tadi taknya ke na jame tak terut. Ike lako gem kulutu. Nah, ini salah. Berikan kerapian juga untuk suami. Jangan tetruk jame kamu tari-tari. Belen aja apa? Luak mana oleh sehat. Hambang. Mun hana jame kakak hana ke mana-mana. Nyan pikon si. Bele bo luak sok bajai yang god le becut. Mun hana jame hantang sok bajai god. Ini sebuah kekeliruan di dalam keseharian. Ayam be beruhnya mekerumuh taknya kengkung taknya pu sok. Hana pu bah sui gede becut. Maka hana jame anggeun. Pajan si baru rapi atena jame. Jadi seolah-olah kerapian itu untuk orang lain dipersembahkan, bukan untuk dinikmati oleh sendiri. Kata nikmati gero tu supaya indah, karena Allah itu indah, maha indah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Allah itu maha indah, sifatnya indah, semua indah dari Allah. Allah suka yang indah-indah. Maka masjid diperindah, itulah tempat yang memang mesti indah.
karpet masjid gelih, lampu masjid gelih, AC masjid lepi. Lalu nasihat AC yang hanapa. Hanapa mata masjid pi bang naik gede basuh untuk gede bah huguk gede. Ini juga kesalahan bagi sebahagian masyarakat. Nah yang musalla hotel he tarukung hotel tanya tidal mulikap teruk gede pai musalla. Lepi aja Nah ini tidak ada perawatan daripada kebersihan. Yang ketiga, dari ilmu Al-Quran yang sangat luas itu, ulama memberi nama, mengklasifikasikan menjadi ilmu akhlak, bicara moral. Dalam bahasa agama ilmu tasawuf. Tasawuf itu kan dari kata suf itu. Suf itu kalau nanti dilihat terjemahan kamus, suf itu wall artinya, ijawol karena wall. Kenapa diberi nama wall? Karena itu halus, mahal. Ya. Suf itu juga artinya bulu domba, bule kameng, halus. Jadi suf itu artinya halus. Tasawuf itu artinya ilmu tentang halus-halus. Halus di sini bukan nggak nampak. Halus artinya indah. Indah akhlaknya, indah bicaranya, santun, lembutnya, semua ranah tasawuf. Halus artinya. Contoh ya, saya katakan halus. Ketika orang membuat lemari, ya Pak perabot lemari. Ketika lemari itu belum dipernis, belum geut dengan kertas cane, itu belum halus. Dapur tu mari yang galau geut dengan kertas cane. Dapur duduk tu rumah tu nyah nak tari. Adik rumah tari, rumah rek nak tari. Apa kan enggak tahat lagi nyo. Ana apa pokoknya yang penting tajud tabuh baje-baje kena. Kak lagi tongke je duduk rumah. Ana tari. Tapi ketika dipernis, ketika diperhalus, dicat dan sebagainya, mengkilat-kilat gede, layak lemari itu ditaruh di rumah kita, bahkan menjadi hiasan mata. Yang kahaluhun, maka kita ini Allah ciptakan pada dasarnya semua sama. Kalian tarawuk tergerak tak apa haluh, tak apa licin. Motor saya ke tak apa licin. Tak meli, ai ka tompol tak ka delah. Ka apa haluh tak kacat juga gede. Yang tebak dosmen, ai ka boh kit-kit gede yang kilat. Kita semestinya perlu juga dikit sesekali. Nekit long dia nah bahkan neperhalus dia memperhalus etika. Di sana ada ta'awun, tolong menolong. Di sana kita ada tasamuh, toleransi. Di sana ada saling memberi, ada saling membantu, ada saling menghormati, yang memperhalus sikap. Jadi bek tegang seperti itu, maka butuhlah kepada tasawuf. Imam Al-Ghazali banyak sekali menulis ilmu-ilmu tentang perilaku dalam konteks tasawuf. Ketika ketiga itu sempurna, itu orang sudah mengamalkan Al-Quran. Artinya ada tauhid bagi dia, ada muamalah fikih bagi dia, dan ada akhlak bagi dia. Dan keseluruhannya itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ingat, walaupun Al-Quran tidak buat halaman 1 sampai halaman sekian tauhid, kan bukan seperti itu. Halaman sekian sampai sekian fikih, tidak juga. Halaman sekian sampai sekian tasawuf, tidak dibagi 3 bab. Beda dengan tulisan, beda dengan tesis, beda dengan disertasi. Pegawai bab 1 pendahuluan, bab 2 teoritis, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Yang tulisan kita yang biasa. Al-Quran kah hana bantalop bab 1 pembukaan hana aja lagi ya. Bab 2 teoritis hana. Tapi semua ayat Al-Quran itu terus bercampur, berinteraksi satu sama lain berhubungan, dikemas oleh Allah menjadi 6.000-an ayat lebih. Itulah Al-Quran semuanya. Di dalamnya tauhid, di dalamnya fiqih, di dalamnya lengkap sudah dengan tasawuf, lalu disajikan di dalam keseharian kita sebagai manusia, sehingga nampaklah sebagai insan
Qur'ani yang telah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Sekali lagi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Semoga menjadi obat dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, amin ya rabbal alamin, dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.